إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan, kesempatan melakukan ketaatan, kesempatan untuk mencari ridha Allah dengan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita bisa duduk di majelis ilmu dan duduk di masjid ini merupakan kebaikan yang sangat besar. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur, tapi hadis ini maknanya dalam. Ketika Rasulullah SAW mengatakan hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitabullah, membaca Quran, wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling mempelajari. Kecuali subhanallah, ketika Allah memberikan kebaikan pertama kali, Allah berikan mereka apa? Ketenangan. Nazalat alaihim as-sakinah. Karena ketenangan itu merupakan bentuk ciri-ciri pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mau membuat hambanya semakin yakin, Allah berikan ketenangan kepada dia. Sebagaimana Allah berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Subhanallah. Kalau Allah mau ngasih hambanya kebaikan, Allah kasih dia tenang. Kenapa? Supaya keimanannya semakin naik. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu menggapai keimanan yang semakin naik tadi, pertama kali Rasulullah mengatakan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Dan para nabi menghadapi hidupnya tekanan ke ketenangan. Kemudian baru bicara tentang apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan kepada mereka rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat membentangkan sayapnya. Ingat, malaikat itu tidak melakukan sesuatu kecuali Allah perintahkan. Sebagaimana Allah berfirman, "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar." Mereka tidak akan pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka langsung melakukan terhadap apa yang Allah perintahkan. Tidak akan pernah malaikat mengatakan nanti atau sebentar. Ya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, yang ini buat Allah semakin cinta sama kita, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama-nama hambanya di depan para makhluknya. Ini tanda kecintaan sebenarnya. Maka semua ini digapai dengan apa? Menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Tapi kalau seseorang terhalang dari majelis ilmu, mereka terhalang dari kebahagiaan hidup. Karena untuk menggapai perkara itu, keimanan butuh ilmu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat lebih tinggi, karena orang yang menuntut ilmu tahu alasan kenapa mereka hidup dan apa yang mereka harus lakukan. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, entah, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, seseorang hamba melakukan sesuatu yang haram karena dua alasan besar, dua sebab besar. Sebab yang pertama adalah karena suudutnya mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka maksiat. Kemudian mereka mengatakan kalau mereka berhusnudzon, ya, dan paham, mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang haram, tapi mereka melakukan sesuatu yang halal. Kemudian yang kedua, karena hawa nafsu yang mengalahkan kesabarannya dan menutupi akalnya. Ya, makanya apa? Kalau sabarnya hilang, dikalahkan oleh hawa nafsu, selesai. Ya, musibah jadi bencana, bukan jadi berkurang. Dan Ibnu Qayyim mengatakan sebab yang pertama adalah yang tadi suudon sama Allah, kurangnya ilmu. Kebayang nggak? Jadi kalau orang sudah kurangnya ilmu, maka jatuhnya apa? Suudon. Coba kalau dia tahu ilmunya, maka dia akan apa? Melakukan sesuatu dan bergantung sama Allah SWT. Lihat kehidupan para sahabat dan orang-orang yang bertakwa. Ya, jangan jauh-jauh. Orang yang sekarang ketika semakin sering duduk di majelis ilmu dan semakin praktek sama ilmunya, mereka akan semakin tawakal sama Allah. Mereka akan semakin besar rasa takutnya. Dan tidak akan pernah kemudian mudah menyalahkan Allah dalam perkara ini. Tapi sebaliknya ya, orang-orang yang kemudian semakin sedikit menuntut ilmu, maka semakin dangkal ilmunya dan semakin melihat keputusan Allah sebagai perkara penghancur atau bencana. Sampai mereka mengatakan, saya ini kurang taat apa? Saya sudah taat, tapi kenapa kok masih diuji? Lihat dangkal ilmunya. Sedangkan tetangga saya yang maksiat tapi hidupnya enak, karena nggak tahu ilmu, makanya jadi suudzon. Sedangkan perkara yang kedua, karena apa? Mereka jatuh ke dalam perkara hawa nafsu yang mengalahkan sabarnya karena salah cara pandangnya terhadap agama dalam masalah basirah. Ya. Ingat baik-baik. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, khairul anbiya'i wal mursalin. Rasulullah SAW merupakan seorang suri tauladan yang sangat luar biasa, paling sempurna dalam contoh. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Sebelum kita bahas tentang masalah musibah antara diriku dan musibahku, ingat hadis ini. Pernah suatu saat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjenguk Rasulullah SAW dalam sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Ya'la, kemudian Imam Hakim dalam Mustadrak, kemudian Al-Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Apa kata Abi Sa'id Al-Khudri? Dia mengatakan, qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ahu fawadatu yadi alaihi fawajadtu harrahu baina yadayya fawqa al-lihaf faqultu ya Rasulullah ma ashaddaha alaik. Pada waktu aku masuk, kemudian aku menjenguk Rasulullah SAW dan aku meletakkan tanganku di atas selimutnya, maka aku mendapati panas yang luar biasa. Anda bisa bayangin, Rasulullah itu badannya diselimuti, masih pakai pakaian, artinya beberapa lapis tuh.
tangannya ditaruh di atas selimut, panasnya tembus, dan tembusnya bukan panas biasa, keras panasnya. Kaget. Kemudian Abi Sa'id mengatakan, ya Rasulullah, ma asyaddaha alaik. Wahai Rasulullah, betapa beratnya atasmu. Rasulullah dengan menjawab dengan jawaban yang simpel, tapi maknanya dalam. Rasulullah mengatakan, qala inna kadzalika yudha'af lana al-bala wa yudha'af lana al-ajr. Kemudian kata Rasulullah, beginilah kami para nabi, kami ini dilipat gandakan ujiannya dan kami dilipat gandakan pahalanya. Perhatikan ya ikhwan, dilipat gandakan pahalanya, seimbang. Kemudian dia bertanya lagi, Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Lalu, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, al-anbiya. Qultu ya Rasulullah, thumma man? Wahai Rasulullah, kemudian siapa setelah para nabi? Thumma as-salihun, orang-orang yang saleh. In kana ahaduhum la yubtala bil faqr hatta ma yajidu ahaduhum illa abah. Sesungguhnya di antara mereka ada yang diuji dengan kemiskinan sampai nggak punya kecuali satu baju. Tapi pertanyaannya, nasib mereka, kondisi mereka bagaimana? Berarti sengsara dong. La ikhwah. Rasulullah kemudian mengatakan, kata Rasulullah, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya mereka orang-orang yang saleh bahagia dengan ujian sebagaimana kalian bahagia dengan kemewahan. Antum bisa bayangin. Pertanyaannya, caranya bagaimana? Ini yang kita akan bahas sekarang ini. Letak bahagianya di mana? Ini yang akan kita bahas secara detail insyaallah. Kalau kita tahu perkara ini, Allah, ketika datang ujian kita akan mengatakan, pintu kebahagiaan telah datang. Ketika datang ujian kita akan mengatakan, cinta Allah menghampiriku. Gimana caranya ya? Insya Allah ada 6 poin besar yang akan saya sampaikan dalam perkara ini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, coba perhatikan, saya mau untuk supaya nggak ngantuk, saya mau semua interaksi. Silahkan yang punya Al-Quran di HP dibuka. Silahkan pertama dibuka surat Al-Anbiya ayat 35. Yang pertama adalah ujian terjadi untuk menyadarkan seorang hamba. Bagaimana maksudnya menyadarkan? Buka Al-Anbiya 35, salah satu, kalau bisa ada yang baca artinya saja, kalau usah bahasa Arabnya. Silakan baca artinya. Ya, Pak. Ya. Ya. Coba perhatikan, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, akan merasakan mati. Yang pertama yang kita harus pahami, hidup ini ada ujungnya ya,
Kita hidup hanya sementara. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tentang masalah agama ini. Rasulullah mengatakan bada'al Islamu ghariban. Islam itu dimulai dengan keterasingan. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan dia akan di akhirnya akan jadi asing seperti dimulainya. Maka Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang asing. Apa maksudnya? Orang-orang yang asing di tengah pusaran fitnah, mereka sadar mereka bakal mati. Makanya kemudian mereka melakukan buat kematian. Ya. Nah, kematian ini tadi, maka kemudian Allah mengatakan kami akan menguji engkau dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi cobaan itu bukan selalu kebaikan, keburukan, musibah juga cobaan, nikmat juga cobaan. Paham? Nah, orang yang dicoba dengan kebahagiaan dan dicoba dengan keburukan tadi, supaya Allah tahu mana yang kembali. Makanya di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ya, bentuk cobaan tadi, siapa orang yang akhirnya terjebak dalam lubang-lubang fitnah dan siapa yang berhasil selamat. Makanya Allah tanya, siapa di antara mereka yang kembali sama Allah? Itu yang selamat. Tapi yang masuk dalam perkara fitnah itu, mereka adalah orang-orang yang terjebak. Dan itu orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cobaan untuk mengingatkan orang mukmin kembali sama Allah. Jelas di sini? Satu. Masih dalam perkara ini. Al-A'raf 168. Coba dibaca. Sudah dapat? Wa qatta'nahum fil ardi umam. Coba. Sudah? Supaya kita nggak ngantuk dan semua interaksi. Sudah? Ya. Ya. Perhatikan ya, ikhwan. Saya tulis dulu ya. Coba perhatikan baik-baik. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Golongan yang dimaksud adalah di antara mereka ada yang soleh, di antara mereka yang tidak demikian. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, ya, ada orang-orang yang soleh, ada yang di bawah yang pertama, yaitu yang pertengahan. Ada pula yang di bawahnya lagi, yaitu orang yang mendolimi dirinya sendiri.
Jadi seseorang itu bicara tentang ketaatan ada 3 jenis. Saleh, orang-orang yang pertengahan, ya. Kemudian orang-orang yang zalimun li nafsi. Paham? Ya. Nah, cobaan yang dimaksud yaitu berdasarkan kebiasaan dan sunnah kami, maksudnya apa? Nikmat yang baik, bencana yang buruk. Dua-duanya disebut dengan cobaan. Juga diberikan cobaan dengan kemudahan dan kesusahan. Tujuannya apa? Agar mereka kembali kepada kebenaran, yaitu kembali kepada Allah. Tujuan cobaan artinya seorang pertengahan bisa naik ke soleh kalau mereka faham dan kembali kepada Allah. Yang dolim bisa naik ke pertengahan kalau mereka kembali kepada Allah. Berarti cobaan teguran mereka untuk taat lagi. Makanya disinilah tanda sayang. Berapa banyak orang-orang yang hijrah berawal dari cobaan. Sebelum kenal cobaan, kenal hijrah enggak? Coba kita dulu sebelum tahu cobaan, sebelum kenal, ada yang langsung hijrah atau kena cobaan dulu baru hijrah? Paham di sini, ikhwan? Saya mau tahu, ada nggak yang nggak kena cobaan tiba-tiba langsung hijrah? Paham? Dan perkara, coba gini, coba perhatikan. Cobaan itu menguatkan hamba untuk kembali kepada yang maha segalanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan, salah satu hal terbesar dalam cobaan hikmah adalah Allah kepingin hambanya sadar bahwa satu-satunya yang bisa menolong cuma Allah. Maka kadang-kadang kita dikasih cobaan, dikasih jalan buntu. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menolong sama sekali dari manusia. Maka di saat itu manusia kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh dalam perkara ini. Coba ya ikhwan, perhatikan baik-baik tentang yang pertama. Coba dibuka surat Al-Isra ayat 67. Ini bukti kalau masalah itu bisa nyadari. Ya. Baca. Ya. Jawab aja. Iya. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu sebut, kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur. Coba perhatikan ya ikhwan. Allah berfirman, wa idza masakumud durru fil bahri dalla man yad'una illa iyyah. Ketika seseorang ditimpa bahaya di lautan, orang yang nggak punya agama sekalipun, tiba-tiba keluar sifat aslinya, langsung melihatkan wajahnya ke langit sambil berharap ada pertolongan dari atas. Di saat itu dia kembali kepada kebenaran sambil dia berharap, ya Allah tolong saya. Sampai Allah mengatakan, semua yang engkau sekutukan semuanya engkau lupakan kecuali satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan manusia bisa melakukan ini? Ketika mereka diberikan cobaan. Paham bagaimana cobaan itu berjalan? Luar biasa. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 65 Allah menegaskan lagi dengan secara jelas. Allah mengatakan, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik ke kapal, kemudian kapal itu diombang-ambingkan, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allah mengatakan, mempersaksikan mereka dengan ikhlas. Di saat itu kira-kira ingat gak sama keluarganya? Sempat kapal mengguncang,
Ingat sama sekitarnya, lihat kanan, lihat kiri lagi ngapain. Mereka hanya ingat sama satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidnya Allah. Jelas? Oke. Sekarang kita bicara siapa makhluk yang paling buruk? Siapa? Firman masuk Allah. Gurunya siapa? Iblis. Iblis itu apa? Masa mau dibuat? Gurunya. Manusia tak tersesat. Ya. Dengan kesesatan yang parah. Kemudian iblis berubah janjinya. Berusaha memisahkan seperti itu. Maksudnya tinggal dia apa enggak? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr, ya, di ayat 36. Saya bacakan. Iblis berkata apa? Qala rabbi fa'andirni ila yaumil ba'atsah. Apa iblis? Qala rabbi. Apa maksudnya? Hah? Kata-kata qala rabbi itu artinya apa? Ya Allah. Artinya berdoa. Anda bisa bayangin iblis yang jadi dari para jin dan syaitan yang menyesatkan, dan bahkan syaitannya bentuknya manusia sama jin, ya, itu masih minta sama Allah, berdoa karena tahu tidak ada yang bisa menangguhkan seseorang kecuali Allah. Gurunya masih mengatakan, ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Itu nama Allah menyesatkan dia. Dia menunjukkan kelemahan dirinya. Dia sombong, tapi dia nyadari siapa Allah. Dia di saat itu mentauhidkan Allah untuk satu-satunya berdoa. Maka ujianmu menyadarkan diri. Jelas perkara ini. Yang kedua, orang yang diberikan ujian, ya, mereka akan tahu apa amalan terbaik dalam ujian, dari ujiannya. Amalan terbaik kira-kira dikatakan di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Semuanya apa kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya, menguji dan siapa yang terbaik amalannya. Imam Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, dia menyebutkan yang disebut ahsanu amala ay aktsaruhum li mauti dzikran wa lahu ahsanu isti'dadan. Orang yang diuji dan terbaik amalannya adalah yang paling banyak mengingat mati dan yang terbaik mempersiapkan kematiannya. Ini disebut terbaik amalan di balik ujian. Paham? Jadi kalau kita kemudian mencapai tujuan Allah memberikan ujian kita untuk menjadi manusia terbaik dengan mempersiapkan kematian kita, maka tujuan itu berhasil dan tercapai. Tapi kalau kita melupakan ujian, ya, kemudian tambah putar balik di balik ujiannya, maka na'udzubillahi min dzalik. Hasilnya apa? Kita akan semakin rugi dunia dan akhirat. Ya ikhwah, apa buktinya? Ya. Surat Al-Hajj ayat 11, coba dibaca.
Dan juga ada di dalam surat Al-Fajr 15-16. Manusia kalau tidak menyadari ujiannya, maka mereka akan melakukan perkara ini. Ya, dibaca. Dan di antara waminan nasi may ya'budullaha, coba. Sudah ketemu? Ayat 11. Iya, artinya aja. Perhatikan, berhenti. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah, beribadah pada Allah di pinggiran. Tahu ya sih di pinggiran? Orang di pinggiran ini ibadah semau dia sendiri. Lagi seneng, dekat, lagi jauh putar balik. Ini yang disebut al-harf. Paham ya? Jadi ibadahnya musiman. Terutama apa? Lagi id berangkat. Ya. Begitu yang lainnya 5 waktu kadang iya kadang enggak. Moodnya dia terserah. Ini namanya ibadah semaunya, al-harf. Naudzubillah min dzalik. Hasilnya apa? Coba. Fa in asabahu khairun itma'anna bi. Coba. Terus ini. Ketika dia ditimpa kebaikan, dirinya merasa tenang. Nah, ketika ditimpa kebaikan, dirinya merasa tenang, aman. Sampai ada yang mengatakan apa? Allah cinta sama saya. Buktinya apa? Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbahu fa'akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Ketika manusia Allah uji, ingat uji, dicoba dengan apa? Diberikan kemuliaan dan kenikmatan. Mereka mengatakan Tuhanku baik. Persis. Ini juga tenang, dia mengatakan, oh kalau Allah itu baik sama saya. Buktinya apa? Saya dikasih kemudahan. Oh, semua orang bisa ngomong kayak gitu, pas senang. Terus dan jika begitu ditimpa bencana, Allah mengatakan wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Begitu ditimpa kesusahan, dihilangkan nikmatnya, langsung putar balik, ditinggalin Allah. Kata Allah, rugi dunia akhirat. Kenapa? Karena ibadahnya setengah-setengah. Makanya kemudian mereka hancur. Jelas ya? Ini perkara yang menjadi permasalahan. Tapi mereka yang terbaik dalam perkara ujian adalah yang mengingat mati serta mempersiapkan kematiannya. Jelas? Oke. Poin kedua. Poin ketiga. Cobaan adalah bukti kejujuran hamba terhadap keimanannya. Jadi kalau hamba beriman atau tidak kelihatan dari sikapnya menghadapi cobaan. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 jelas. Coba dibaca. Ayat 2 aja. Allah SWT mengatakan hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka bakal dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman sedang mereka tidak diuji? Di sini Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan tentang perkara ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji dengan kesenangan dan kesengsaraan hidup, sulit, mudah,
ya, semangat dan hal yang membuat mereka benci, kekayaan, kemiskinan, dikuasai musuh atau menyerang. Ya. Nah, dalam ujian ada dua ujian besar yang atas nama syubhat dan syahwat. Dua ujian ini punya efek berbeda. Ini sudah ya? Coba ya, perhatikan efek dari syubhat dan syahwat masing-masing punya peranan. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan syubhat itu ya, ini melawan akidah. Makanya orang-orang yang terkena syubhat akidahnya terganggu. Jelas? Dan satu sisi yang lain, syahwat itu melawan kemauan. Kita bicara tentang kemauan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik kemauan kemudian muamalahnya kepada sama manusia dan sebagainya. Nah, ini dipengaruhi oleh perkara syahwat. Ya. Nah, subhanallah. Kemudian di sini masing-masing ini akan menyerang kepada hamba. Dua perkara ini. Jelas? Nah, munculnya berbagai syubhat itu, imannya tetap kokoh, tidak goyang, dia menolak dengan kebenaran yang dimilikinya, maka ini membuktikan ketulusan dan kebenaran imannya. Jelas? Artinya di balik ketaatannya menjadikan mereka semakin kuat dan kokoh dengan cobaan yang ada. Dan cobaannya tidak mempengaruhi dirinya, baik perkara akidah ataupun bicara tentang kemauan, dalam bentuk syubhat ataupun syahwat. Ini juga dikuatkan perkara ini dengan surat An-Nisa ayat 66. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan secara lebih jelas lagi tentang perkara ini di surat itu. Coba dibaca. Iya. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Berhenti. Lihat poin wa asyadda tathbita, lebih menguatkan iman mereka. Maksudnya apa ya ikhwan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perintah yang menurut manusia berat. Yaitu apa? Bunuh diri. Bunuh diri ini terjadi nggak perintahnya? Ada. Ketika kaumnya Nabi Musa menyembah sapi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk membunuh dirinya sebagai bentuk taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas?
Dan ini bukan perkara yang mudah, ini berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalau seandainya mereka tetap melakukan perintah walaupun mereka merasa itu berat, Allah tidak membiarkan begitu saja. Sebenarnya ada 4 hal. Ada juga di dalam ayat 67 sama 68. Tapi saya mau garis bawahi yang 66 tentang berkata wa ashadda tathbita. Ya. Ketika Allah mengatakan tentang asyadda tathbita di sini, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan Allah meneguhkan kehidupan mereka di dunia ketika terjadi fitnah dalam perkara perintah, larangan dan musibah. Paham? Ketika terjadi fitnah ini semua, obatnya apa coba? Perintah, larangan dan musibah. Ketika terjadi fitnah, Allah kasih apa? Sabar. Syekh Utsaimin mengatakan kesabaran itu dalam 3 hal. Dalam perkara menjalankan perintah, menjauhi larangan, serta dalam menghadapi musibah. Maka hasilnya apa? Sehingga mereka memperoleh keteguhan di mana mereka diberikan taufik untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan dan menghadapi cobaan jiwa. Setelah Allah tahu benar imannya jujur, ini yang imannya jujur jelas. Tapi kalau enggak, mereka malah ikut masuk ke dalam perkara itu. Jelas ya ikhwan. Maka ini yang disebut kejujuran. Maka Allah menguji kita dengan perkara-perkara itu yang masuk dirangkum semua dalam perkara syubhat dan syahwat. Oke. Kemudian yang keempat, macam-macam cobaan. Al-Baqarah 155. Nah ini saya mau pelan-pelan. Ya, coba dibaca artinya. Ya. Tapi kalau saya mau stop. Pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Berhenti. Kelaparan dan kekurangan harta. Terus jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. coba ya musibah. Kita nggak bicara terbesar, karena nanti di akhir saya akan bicara tentang musibah yang paling besar. Ini nggak ada apa-apanya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala membicara tentang cobaan. Cobaan di sini, cobaan kita bicara dunia. Yang paling besar adalah bukan kekurangan uang, tapi rasa takut. Paham? Berapa banyak seseorang pikirannya berantakan karena dihantui rasa takut, dan iblis memanfaatkan itu untuk kita bermaksiat. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan asyaitanu ya'idukumul
faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kalian tentang kemiskinan. Takut. Padahal nggak sampai miskin, masih takut. Berarti siapa yang kena di sini? Orang yang punya uang. Bangun tidur, ya Allah, kalau bulan depan bayar uang anak pakai apa? Masih bulan depan loh ya. Pikirannya jauh banget, sekarang udah ketakutan. Kadang-kadang nih, ya Allah, ntar anak saya besar jadi apa? Padahal anaknya masih 3 tahun. Subhanallah. Makanya hal yang paling mengerikan dalam hidup kita, dan setan bermain di situ, yaitu ketakutan. Kalau orang sudah ketakutan, maka mereka akan mengatakan, ya Ustaz, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah itu dia. Gara-gara ketakutan. Ini penyakitnya bukan penyakit lapar, takut. Tapi takut ini mengerikan. Ujung-ujungnya setan akan membisikin kita untuk menghalalkan segala cara. Makanya kemudian dikatakan wa ya'murukum bil fahsya. Nyuruh kalian melakukan kemaksiatan. Kebayang di sini. Ya. Nah, di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan kesenangan itu bila diteruskan berlanjut bagi orang-orang yang beriman dan tidak diiringi dengan suatu cobaan, niscaya akan tercampur aduk dan merupakan kerusakan baginya. Makanya orang yang beriman dibalik kemudian yang Allah dikasih ujian biar ngerem dan balik lagi sama Allah. Kalau enggak, ingkar. Jangan jauh-jauh. Qarun. Nah, surat Al-Qasas ayat 67. Qarun itu sebelumnya umatnya Nabi Musa. Ketika dia miskin sebelumnya, sombong nggak dia? Enggak. Subhanallah. Allah kasih dia, apa kata Qarun? Coba Al-Qasas ayat 78. Maaf. 78. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Perhatikan ya, innama utitu ala ilmin indi. Kenapa? Kebablasan. Allahnya disingkirin sama dia yang ngasih. Maka Qarun mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Adzan dulu ya. Nanti baru kita lanjutin ya. Adzan dulu. Fadhil.